manusia menjadi 1000x lebih kecil. Tidak hanya gelas yang dijadikan bak mandi, mereka juga pakai sikat gigi untuk menggosok tubuh. Setelah mandi, putranya keringkan mereka dengan pengering rambut. Ibu tidak sengaja jatuh ke alat rias. Tubuhnya jadi penuh lumpur. Melihat lututnya terluka, David ambil pembersih toilet dan semprotkan ke seluruh tubuhnya. Lalu ditertawakan oleh ayahnya yang sedang kencing. Saat mau menaruh pembersih toilet itu kembali, dia tidak sengaja menjatuhkannya ke dalam toilet. Melihatnya yang tenggelam, David segera mengeluarkannya. Dia menariknya ke atas dengan jijik. Setelah keduanya mandi lagi, David rasa jenggot ayahnya terlalu panjang. Jadi dia ingin mencukurnya. Setelah mencukurnya, jenggotnya tidak tercukur, malah model rambutnya yang jadi lebih tampan. Melihat langit sudah gelap, David bawakan sepatu yang 5 tahun belum dicuci untuk mereka tidur. Begitu ayah menciumnya, "Astaga, pantas saja kamu anakku. Kakimu lebih bau dariku." David tersenyum mendengar pujian ayahnya. Esok paginya, David juga menyiapkan makanan untuk mereka dan suruh mereka menikmatinya. Saat ini, ayah cerita tentang pengalamannya menjadi kecil. Hari ini ayah dan ibu ke sekolah. Begitu masuk langsung melihat dua orang yang bertengkar di lukisan. Orang tua itu mengusik dan mendorong wanita ini keluar. Saat mereka berdua tertegun, wanita itu menoleh dan tersenyum aneh ke mereka. Bola sihir di mangkuk berputar cepat. Dalam sekejap, bentuk ayah dan ibu mengecil jadi 10 cm. Tidak hanya itu, ia menggulurkan tangannya, makanya keduanya dikurung di kandang burung. Untungnya, karena pergerakan ayah, ibu jadi terpikirkan ide untuk kabur. Mereka berlarian di kandang burung. Dengan pergerakan yang makin kuat, kandangnya terlepas dari kait, dan langsung terbang keluar jendela. Untungnya tidak jatuh di tengah jalan. Mereka keluar dengan susah payah. Saat ingin pulang, kurir sepeda lewat. Jadi mereka masuk ke dalam kotak kurir. Ingin pulang dengan menjadi paket. Sebuah tengkorak dengan rambut panjang keluar dari kantung sampah. Ia memasang lengannya yang patah, lalu mengikuti benang ungu. Sekejap, dia perlahan naik ke atas meja, lalu melangkah kecil dengan sombong, dan melangkah besar ke depan. Gerak-geriknya dilihat oleh gambar yang ada di tembok, dan tengkorak kecil ini adalah bibi asrama sekolah. Tujuannya hidup kembali, ingin mengembalikan tubuhnya dengan sihir, agar bisa merebut sekolah lagi. Tapi penunggu di lukisan tidak bisa diam saja. Saat ini kepala sekolah menemukan ada banyak retakan yang mulai muncul di tembok. Berjalan mengikuti celah di dinding, lalu melihat dua orang bertengkar di lukisan. Wanita itu menjatuhkan penunggu dengan sebuah pukulan, bahkan menginjaknya di bawah. Hal ini dilihat oleh kepala sekolah, dan wanita itu melirik ke bawah. Bola sihir di meja mulai berputar cepat. Sekejap, bentuk kepala sekolah juga jadi 10 cm. Bibi asrama ingin merebut posisinya. Ia juga tidak bisa membiarkannya. Lalu, keluarkan jarum besar, dan lempar ke hidungnya. Dia kesakitan dan terdiam. Lalu ia lompat dari meja, dan lari keluar pintu. Bibi asrama menarik jarumnya, dan mengambil bola benang di samping, untuk dilempar ke arahnya. Dia tidak sempat menghindar, jadinya tubuhnya terikat jadi bola benang. Di sisi lain, ayah dan ibu baru bangun dari sepatu. David memakaikan mereka baju Barbie. Setelah selesai makan, tidak hanya kursi yang mewah, tapi juga memakaikan mereka helm. David mengendarai sepeda, pergi ke sekolah, bergegas datang ke sekolah. Saat ingin penunggu menyembuhkan ayah dan ibu, dia sudah dipukul hingga tak bertenaga, dan bola sihir di mangkuk juga sudah menghilang. Dia hanya menemukan kepala sekolah di laci. Melalui analisis kepala sekolah dia tahu cara membuat penunggu hidup kembali, yaitu harus menemukan bola sihirnya. Dan bola sihirnya saat ini berada pada paman kebersihan. Demi menjaga bola sihir, ia mengunci dirinya dan bola di garasi atap rumah. Bentuk tubuh manusia yang mengecil jadi 10 cm. Kira-kira bagaimana rasanya? Kentang yang dulunya tidak cukup, sekarang bisa dimakan setahun. Gelas pun bisa jadi bak mandi. Bahkan mencukur rambut dengan pencukur, tak sampai 1 menit selesai. Lingkup tinggalnya pun menjadi kecil. Sepatu bisa jadi tempat tidur. Hari ini orang kecil sedang berdiskusi. Tiba-tiba bibi asrama muncul, lalu mengurung kepala sekolah pakai botol termos. Ayah dan ibu ketakutan dan sembunyi di tas. David yang melihatnya langsung mengambil tas
dan berhasil kabur. Tapi kepala sekolah tidak begitu beruntung. Wanita ini memasukkannya ke pipa dan langsung masuk ke saluran air. Dunia saat mengecil sangatlah berbahaya. Demi menyembuhkan ayah dan ibu, dia mengundang temannya ke rumah, lalu membuat rencana untuk mendapatkan bola sihir. Operasi dimulai. Beberapa orang masuk ke sekolah. Mereka mengendalikan drone untuk memasang tali di atas kastil, lalu manjat ke atas. Gadis bertugas untuk membimbing paman. David masuk dari celah jendela. Setelah diam-diam mengambil bola sihir, keduanya berhasil kabur. David menaruh bola itu di tempat asalnya. Saat ini temannya juga menemukan kepala sekolah. Saat mengembalikannya, malah tak sengaja mengusik bibi asrama. Dia bergegas menghampiri, dan ingin mengubah mereka jadi kecil. Saat ini, seorang kurir bawa paket masuk, dan menemukan di dalamnya ada ayah dan ibu. Ternyata mereka bosan di rumah, lalu menjadi paket untuk kesini. Wanita ini langsung mengambil kotaknya, ingin menghilangkan mereka di lukisan. Tak disangka dirinya juga terhisap ke dalam. Melihat ibu dan ayah jadi seperti ini, David menangis. Saat ini bola sihir di mangkuk bergerak. Dia langsung lempar bola ke dalam lukisan. Lalu muncul cahaya. Karena perut di lukisan itu tidak baik, jadi menyembur mereka keluar. Penunggu juga jadi hidup kembali. Mereka mengikat bibi asrama dan masukkan ke dalam koper. Seiring dengan berputarnya bola sihir, mereka akhirnya kembali ke bentuk semula. Film berakhir di sini.